Kalau kita bahas mengenai kebebasan demokrasi, kita paham dong kalau kita kan Pancasila adalah ideologi negara kita gitu. Tapi ada tuh isu-isu muncul kegiatan terorisme yang seolah-olah yang kita lihat ini mereka nih ingin membangun negara Islam di Indonesia begitu. Dan ini kan udah berlangsung bukan baru-baru ini, Cak. Pertanyaan saya sebenarnya, ini apakah memang bentuk penyimpangan untuk menggusur Pancasila, apa yang mereka lakukan selama ini, atau bentuk kekecewaan terhadap pemerintah? Ini bukan kekecewaan kepada pemerintah menurut saya, tapi ini adalah keinginan-keinginan inner needs yang didapat dari kepercayaan mereka berdasarkan tuntutan-tuntutan agama menurut tafsir mereka. Semua agama itu menganjurkan untuk disuarakan, disiarkan kepada populasi sebanyak mungkin, jelas. Tapi kan tidak agama itu tidak menganjurkan bahwa semua populasi itu harus mengintimidasi dan menghegemoni orang lain. Politisasi agama terhadap isu radikalisme toleransi. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana sih, Cak, masyarakat awam yang sulit membedakan, wah ini nih memang real untuk berjuang membela agama dengan ini udah tersentuh politik nih. Apa sih politisasi agama? Ketika orang mengatakan bahwa pilihlah saya karena saya adalah representasi agama, lalu kemudian dia menyuarakan dengan ayat-ayat, dan kemudian orang-orang yang kemudian terpilih dengan cara seperti ini, pada akhirnya akan bisa menimbulkan kepemimpinan yang totaliter. Percaya saya, ketika orang sudah bawa-bawa nama Tuhan, ketika dia mencapai kekuasaannya, suatu saat kejahatannya akan juga dilegalisir dengan atas nama Tuhan. Atas nama. Pasti. Dia bawa ayat-ayat untuk melegalkan dirinya seolah-olah dirinya representasi agama. Dan ketika dia memimpin, pasti akan mengeliminir kejahatannya dengan ayat-ayat juga. Jangan sampai kemudian kita memilih orang yang merasa mendapatkan sertifikat Tuhan untuk menghuni Senayan atau menghuni Istana Merdeka. Sertifikat Tuhan untuk menghuni Senayan atau Istana Merdeka. Orang-orang seperti ini yang harus kita hindari. Karena ini adalah orang-orang yang akan membocorkan lambung agama kita sendiri suatu saat. Halo Sobat Damai, BNPT hadir gelorakan sinergi untuk Indonesia Harmoni. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali hadir untuk menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Nah, kalau ngomongin Hilafatul Muslimin yang mengusung ideologi khilafah dalam organisasinya, Kepala BNPT mengungkapkan dalam konferensi pers fenomena ideologi kontemporer di Indonesia beberapa waktu lalu, memang Hilafatul Muslimin ini belum masuk dalam kategori kelompok organisasi terorisme. Tapi jika ini dibiarkan, maka akan menjadi sangat bahaya karena dikhawatirkan bisa menggusur ideologi Pancasila dan tentu bertentangan dengan semangat persatuan bangsa. Lantas apa yang membuat pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan BNPT bergerak cepat untuk menindak tegas terhadap organisasi Hilafatul Muslimin? Jawabannya ada di episode kali ini. Kita sudah kedatangan sosok narasumber yang selalu berbicara dengan suaranya yang lantang, tegas, malah kadang-kadang ini marah-marah atau bagaimana. Nah, apalagi kalau udah berkaitan dengan NKRI. Sudah bisa Anda tebak? Langsung saja kalau begitu kita sapa Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Apa kabar, Cak? Sehat, alhamdulillah Mas Akbar. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua, Cak. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya juga mau info ke Sobat Damai yang sedang menyaksikan kalau setiap episodenya kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga sudah melakukan vaksin booster. Jadi mohon izin, kita boleh lepas masker dulu ya, Sobat Damai. Boleh, Cak? Monggo. Nah, sebelum ke topik, saya ingin bertanya dulu nih, Cak. Di setiap acara debat, acara talk show, kita tuh kadang-kadang melihat bagaimana Cak menjelaskan dan juga menanggapi pertanyaan, jawaban dari lawan debatnya tuh kan bisa dibilang dengan suara menggelegar dan menggebu-gebu. Apakah memang masyarakat Indonesia perlu ketegasan seperti itu atau memang kebetulan suasananya aja yang membawa Cak sehingga kayak begitu, Cak? Terima kasih Mas Okta. Jadi kenapa saya membawakan itu dengan penuh
gelora ya, penuh semangat dengan high tension gitu. Karena memang eh, untuk melawan kelompok-kelompok yang masih punya pemahaman eksklusif seperti mereka ini, memang menurut saya, dalam pandangan saya, memang tidak bisa diladeni dengan suara-suara lembut. Kalau enggak, kita betul-betul kalah suara. Karena begini, kalau prinsip saya, mereka ini kan jumlahnya sedikit, tapi berisiknya minta ampun. Betul sih. Dan mereka ini sebenarnya knalpotnya kenceng, mesinnya cc-nya kecil. Ini mohon maaf. Jadi menurut saya memang kontra narasi terhadap mereka ini memang harus dilakukan secara menggelegar seperti itu. Karena kalau tidak, kita betul-betul dilibas. Saya sudah mengalami ini, saya sudah melakukan trial and error gitu ya dari berbagai tampilan di berbagai forum, baik di TV maupun di forum-forum offline misalnya. Itu ya kalau kita itu bersuara lembut dengan bertahan dengan sikap akademisnya dan segala macam. Betul-betul kita itu betul-betul tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Kita itu betul-betul tidak bisa diberikan satu argumentasi, ruang untuk berargumentasi. Makanya saya terus terang di situ seolah-olah tidak beradab lah kasarnya gitu ya. Tapi Sebenarnya itu adalah keharusan bagian dari bagaimana cara mendeliver berbagai pesan kepada masyarakat bahwa kita itu memang harus speak up. Nah kalau gitu nggak perlu basa-basi lagi nih sama Cak Islah, langsung aja kita ngobrol. Tadi kan Cak Islah juga udah sempat ngebahas knalpot mereka kenceng padahal cc-nya kecil. Saya nggak tahu apakah emang ini karena dibutuhkan buat konvoy begitu ya Cak. Karena kemarin ini kan sempat viral juga tuh video konvoy yang seolah-olah mereka mengatakan ini modus kegiatan, tapi kita ngelihatnya apakah ini perekrutan yang dibalut kegiatan agama. Soalnya juga ada kemarin diungkapkan oleh Ken Setiawan bahwa ini tragedi kemanusiaan yang berbalutkan keagamaan. Bagaimana Cak setelah melihat fenomena ini? Sebenarnya mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai usaha ya untuk menumbangkan Pancasila, ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara teokrasi berbasis agama dan sebagainya. Ini sesuai zamannya mereka sudah menggunakan berbagai pola. Kalau kita lihat pada zaman NII Kartosuwiryo misalnya, mereka melakukan upaya-upaya bersenjata, melakukan pemberontakan-pemberontakan di beberapa tempat secara sporadik misalnya. Ini udah dicoba, ternyata mudah dipatahkan pada akhirnya. Nah kemudian berkembang misalnya, melakukan upaya-upaya teror dengan meledakkan bom dari tahun 2000 sampai 2009. Ini kan bom meledak di mana-mana. Bom malam Natal, bom Tentena, JW Marriott, Ritz-Carlton, dan di Bali juga, dan Kampung Melayu. Banyak sekali dentuman-dentuman bom. Ternyata ya nggak berhasil juga. Karena memang kelompok-kelompok seperti ini memang hanya bisa menebar ketakutan saja. Mengenerate orang, mempengaruhi orang itu mereka merasa kesulitan. Lalu kemudian mereka menyusun berbagai konsep-konsep marhalah namanya. Konsep-konsep yang menggunakan kekuatan-kekuatan revolusi merangkak secara bertahap gitu ya. Mereka mulai melakukan indoktrinasi, infiltrasi, dan akhirnya mereka juga menggunakan cara-cara konvoi ini. Ini kan sebenarnya adalah upaya-upaya untuk berusaha membrainwash masyarakat secara masif. Ini adalah bagian dari brainwash, bagian dari indoktrinasi terhadap masyarakat. Seolah-olah ini menjadi sesuatu yang normal gitu. Iya, sesuatu yang normal, sesuatu yang normatif, yang orang jadi betul. Kalau bergerak di bawah permukaan, mudah dipatahkan oleh operasi intelijen, pasti. Tapi mereka akhirnya berupaya untuk keluar dari permukaan, dia pergi ke atas, masuk ke lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga normatif, berusaha membuat partai, melakukan upaya konvoi. Ini kan berusaha menormalisasi sesuatu yang tidak normal sebenarnya. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan butuh logistik, Cak. Butuh pendanaan. Nah, sejauh ini tuh sebenarnya kalau kita ngomongin aliran dana, itu mereka dari mana sih sumbernya, Cak? Dan modusnya itu seperti apa untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan ini? Modelnya sih macam-macam ya. Dulu zaman ketika masih kita belum seketat hari ini, misalnya ketika peledakan bom selama tahun 2000 sampai 2009 itu memang asalnya dari Afghanistan dengan jalur berliku lewat Malaysia. Kita kan tahu ada sosok Hambali di situ yang sekarang lagi diadili di Amerika. Ini kan juga salah satu dari funding conductor gitu. Jadi penghubung antara pendanaan yang di Afghanistan ke Indonesia misalnya. Terhadap Amrozi CS. Banyak sekali pendanaan-pendanaan dari luar negeri melalui jalur berliku yang melalui wire transfer pada saat itu memang sangat banyak dilakukan.
Sumbernya macam-macam, ada yang dari Saudi, dari yayasan-yayasan resmi di Saudi, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika bahkan. Jalurnya berliku, memang dia modelnya sistemnya soft money laundering gitu. Nah, kemudian sampai ke sini, bergerak di sini, berupaya melakukan pembiayaan akselerasi terhadap ideologi transnasional ini. Tapi belakangan ketika jalur-jalur digital ini mudah diendus, nah ini mulai berliku lagi. Dia berusaha meng-cash out. Dia turun terhadap misalnya kepada sosok-sosok dengan dalih pedagang, misalnya di sini pengusaha ekspor impor misalnya. Bisa saja itu terjadi, lalu kemudian di cash out di sini, disampaikan, dideliver kepada sasaran-sasaran itu melalui liquid money sehingga tidak mudah terendus di sini. Tapi belakangan juga setelah metode-metode ini berhasil diendus oleh pihak keamanan, ya pihak penegak hukum, mereka mulai mengaktifasi berbagai potensi-potensi pendanaan internal, misalnya infak, dengan jalur-jalur donasi, filantropi, termasuk juga anggota, misalnya JI. JI membuat badan-badan echo chamber yang bergerak dalam fundraising, kotak amal, malam-malam amal, lewat pendakwah-pendakwah yang kemudian dikelilingin kecrekan. Kotaknya untuk kita Betul, sumbangan. betul. Liquid money ini buat kelompok-kelompok yang ilegal seperti JI misalnya, ini memang lebih membutuhkan liquid money daripada yang sifatnya digital, disimpan di bank, karena itu mudah terendus. Oke, tapi kan nggak semua filantropi yang tujuannya untuk kepentingan ini kan, Cak. Membedakannya gimana kalau ini berbahaya? Ini untuk kepentingan yang nggak benar. Susah kan, Cak? Memang susah, karena memang begini loh. Kalau kita berbicara amal, maka kita berbicara reward and punishment yang sifatnya di akhirat. Betul. Mungkin gini, satu contoh misalnya ini kasus yang lagi merebak ACT misalnya. ACT itu merasa aman-aman saja karena lembaga auditor independen yang mengaudit lembaga itu WTP selama 14 tahun. Tapi kan sebenarnya kalau soal audit duniawi ini kan gampang. Artinya bisa saja diakali dengan double book misalnya, atau dengan manajemen yang rapi bisa saja WTP. Tapi kan ada audit dari malaikat yang tidak dipublish. Ini yang seharusnya disadari oleh para pengelola donasi ini, bahwa bagaimanapun ini perlu nurani, perlu kesadaran spiritual bahwa ya ini loh, jangan sampai uang sepeser pun dari masyarakat yang ingin disalurkan demi kemanusiaan dan ketuhanan ini bisa membakar dirinya di neraka kan. Naudzubillah min dzalik. Tapi apalagi disalurkan kepada kelompok-kelompok teror yang justru bisa menebar ketakutan kepada masyarakat. Ini kan mudorotnya tinggi. Saya kira hal-hal seperti ini harus disadari oleh masyarakat. Kalau menurut saya nih, Kang Okta, menurut saya udahlah, kalau memang ingin membayar zakat, bayarlah zakat itu langsung atau melalui amil zakat. Yang memang sudah ditunjuk memang negara, ditunjuk resmi oleh pemerintah, oleh negara. Yang kedua, kalau ingin bersedekah, mulailah dari saudara sekitar dan teman sekitar yang masih serba kekurangan. Itu anjuran Nabi. Artinya mulailah dari orang terdekat. Kalau ada orang terdekat masih kelaparan, ngapain ngasih ke lembaga-lembaga yang diragukan? Oke, baik. Jadi memang butuh kesadaran tinggi dari kitanya semua nih ya, Cak ya. Nah, salah satu kesadaran yang harus dimiliki tentu kalau kita bahas mengenai kebebasan demokrasi, kita paham dong kalau kita kan Pancasila adalah ideologi negara kita gitu. Tapi ada tuh isu-isu muncul kegiatan terorisme yang seolah-olah yang kita lihat ini mereka nih ingin membangun negara Islam di Indonesia begitu. Dan ini kan udah berlangsung bukan baru-baru ini, Cak. Pertanyaan saya sebenarnya, ini apakah memang bentuk penyimpangan untuk menggusur Pancasila, apa yang mereka lakukan selama ini, atau bentuk kekecewaan terhadap pemerintah? Kalau menurut saya begini, ini persoalan kepentingan-kepentingan ideologi yang mengarahkan mereka kepada kepentingan supremasis. Supremasis ini adalah orang yang ingin menjadi supremasi, ingin menundukkan orang lain, dan ingin supaya orang lain itu tunduk kepada dia sesuai dengan versinya dia, perspektif dia. Seperti itu. Ini kan keinginan-keinginan supremasis. Dan ironisnya, ini semua dimiliki oleh semua pemeluk agama. Kepentingan-kepentingan supremasis, bukan hanya Islam. Makanya gini, saya sering mengatakan bahwa konsep teror, konsep ajaran-ajaran eksklusif ini selalu menunggangi pemeluk mayoritas dalam satu negara. Di Indonesia terorisnya Islam. Di India terorisnya itu Hindu. Di Myanmar terorisnya itu Buddha.
Di Jerman terorisnya Protestan. Di Amerika itu terorisnya white supremacy, Ku Klux Klan. Dan kalau di Spanyol terorisnya itu misalnya gerakan-gerakan Red Army, Basque misalnya. Itu kan menunggangi Katolik. Artinya memang ini polanya seperti itu. Nah, ini kan adalah membuktikan bahwa semua pemeluk agama itu punya keinginan-keinginan supremasis yang merasa dituntut oleh ajaran agamanya. Padahal agama itu saya yakin semua agama tidak seperti itu. Nah, keinginan-keinginan supremasis inilah kemudian yang digelorakan seolah-olah negara ini tidak akan stabil, tidak akan maju kalau tidak dipegang oleh agamanya. Persoalannya adalah orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia ini adalah sebagai negara agama. Ini kan upaya-upaya homogenisasi. Dan semua agama punya keinginan untuk menghomogenisasi banyak orang. Nah, ini bukan kekecewaan kepada pemerintah menurut saya, tapi ini adalah keinginan-keinginan inner needs yang didapat dari kepercayaan mereka berdasarkan tuntutan-tuntutan agama menurut tafsir mereka. Masalahnya menurut saya tidak semua agama itu menganjurkan untuk disuarakan, disiarkan kepada populasi sebanyak mungkin, jelas. Tapi kan tidak agama itu tidak menganjurkan bahwa semua populasi itu harus mengintimidasi dan menghegemoni orang lain. Itu persoalannya. Nah pemahaman ini kadang-kadang bisa ya samar begitu, Cak. Ya. Karena begitu ditanya, ya mereka tidak menganggap bertentangan dengan Pancasila. Kita tidak menentang Pancasila, begitu. Bohong itu. Nah itu dia, makanya kan agak sulit membedakannya. Nah apakah memang cara ini dilakukan supaya Khilafatul Muslimin itu tidak ditangkal, atau memang cara seperti ini sudah dilakukan dari organisasi-organisasi terlarang terdahulu, Cak? Sudah. Jadi mereka tidak merasa bertentangan dengan Pancasila dan menyuarakan itu pada orang banyak. Itu yang bikin orang terpengaruh, Cak. Ini yang saya sebut dengan takiyah. Banyak yang mengatakan, takiyah itu hanya domain Syiah, nggak ada orang lain bertakiyah. Bohong. Jangankan Sunni, jangankan Syiah, jangankan berbagai sekte lain. Komunis pun melakukan takiyah itu biasa. Artinya kamuflase untuk menyembunyikan perjuangan seolah-olah dia comply terhadap negara, comply terhadap Pancasila. Ini kan bagian dari jurus-jurus marhalah yang saya katakan tadi. Jadi memang mereka ini seolah-olah comply terhadap Pancasila. Padahal dengan dia mendeklar sebagai khalifah dan Khilafatul Muslimin ini sebagai kekhilafahan, dengan sendirinya dia sudah mendegradasi nilai dari Pancasila itu sendiri. Bohong sekali. Itu banyak dilakukan. Kalau kita perhatikan dari berbagai gerakan-gerakan di Indonesia, itu mereka melakukan takiyah itu kan sudah biasa. Bergerak di bawah permukaan itu juga bagian dari takiyah. Nah itu dia, artinya kan berarti pemahaman mengenai Pancasila itu harus disebarluaskan termasuk di generasi milenial yang sekarang nih, Cak. Dari sejak anak muda. Kalau zaman saya dulu nih, Cak, Cak, zaman sekolah tuh masih ada yang namanya penataran P4, lalu juga penataran pemahaman butir-butir Pancasila, sehingga kita menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu, Cak. Nah, apakah di zaman sekarang untuk meyakini dan memahami aspek Pancasila itu terbilang sulit buat anak muda? Karena mungkin saya nggak tahu apakah ada medianya atau tidak, tapi yang jelas banyak orang melihat ini ada celah nih untuk menggoyangkan Pancasila sebagai ideologi. Gimana, Cak, melihatnya? Saya itu termasuk yang paling tidak setuju dengan persoalan-persoalan seremonial. Penataran P4 itu sebenarnya urusan seremonial. Ada sertifikat, habis itu keluar, diserahkan, foto, cekrek-cekrek, selesai. Bukan persoalan itu. Pancasila hari ini kalau memang betul-betul ingin diapresiasi dan supaya betul-betul mengindoktrin bangsa Indonesia hari ini memang harus diwujudkan dalam law enforcement misalnya. Penerapan hukum yang harus tajam dan tidak tumpul ke segala arah. Itu salah satu nilai-nilai Pancasila. Memberikan kebebasan kepada semua pemeluk agama misalnya. Hari ini orang Kristen itu masih sulit mendirikan gereja. Ini kan tidak Pancasilais. Artinya begini, bukan hanya bottom to bottom yang diperlukan untuk berpancasila hari ini. Top to the bottom juga perlu. Top to the top juga perlu. Produk-produk hukum kita harus menjamin kebebasan semua orang untuk melaksanakan Pancasila itu secara utuh. Orang Kristen hari ini dengan SKB Menteri misalnya kesulitan untuk mendirikan gereja di daerah-daerah minoritas. Orang Islam kesulitan mendirikan masjid di daerah-daerah minoritas Islam. Ini yang harus dimulai dari situ. Lalu kemudian misalnya
Ada pelaku tawuran pelajar misalnya karena dia kena pasal 170 dihukum 9 tahun. Ada koruptor yang korupsinya itu ratusan miliar dihukum 5 tahun. Pancasilanya di mana? Kita kalau ingin betul-betul Pancasila ini tegak, betul-betul Pancasila ini diapresiasi oleh masyarakat, buktikan lewat itu. Buktikan lewat penegakan-penegakan hukum seperti itu. Kalau soal penataran P4 ini kan seremonial saja. Sih, betul juga. Ini dulu kan ada kelompok pencapir. Ini seremonial semua. Tapi apa kemudian yang membuat kita itu zaman dulu seolah-olah Pancasilais? Karena ada intimidasi dari kekuasaan. Ada totaliter, gerakan-gerakan totaliter, pembungkaman terhadap masyarakat. Ini yang di era demokrasi seperti ini dengan era-era kebebasan seperti ini, memang seremonial itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah bagaimana demokrasi Pancasila ini betul-betul dilaksanakan di tengah masyarakat. Kalau keadilan relatif lah ya. Orang yang hari ini lagi senang, lagi kaya, pasti bilang ini adil. Tapi kalau orang yang lagi merah ini bilang tidak adil. Ya. Nah, Pancasila itu tidak di situ. Soal keadilan ini dengan segala relativitasnya tidak. Ya artinya memang Pancasila ini betul-betul harus diwujudkan dalam penerapan hukum misalnya. Berkeadilan hukum itu memang sangat penting. Pengentasan kemiskinan dan sebagainya itu penting. Itu jauh lebih konkret daripada sekedar seremonial cekrek-cekrek selesai. Nah, biasanya masyarakat Indonesia kan bicara soal law enforcement mengikuti apa yang pemimpinnya lakukan atau yang boleh yang tidak boleh begitu. Nah, kalau kita bicara soal organisasi keagamaan gimana, Cak? Sebenarnya peran besar dong untuk bisa menegakkan law enforcement ini, Cak. Kita tahu ada Muhammadiyah, ada NU. Sebenarnya ini kan bisa digunakan untuk menangkal gerakan-gerakan ini kan, Cak? Terorisme ini. Gimana, Cak, melihatnya? Apa sebenarnya yang harus ditanamkan untuk menanamkan wawasan kebangsaan? Apakah bisa melalui organisasi keagamaan yang ada sekarang? Atau memang pemerintah harus melakukan upaya lebih? Ya, kalau saya sih melihatnya begini, bukan hanya tugas beberapa ormas atau tugas pemerintah saja. Deteksi dini, pencegahan dini itu memang harus dimulai dari masyarakat sebagai sektor hulu. Ya. Kalau sektor hilir ya sudah selesai lah. Artinya gini, kita tidak perlu meragukan Densus 88 untuk melakukan operasi intelijen, operasi penindakan, operasi deradikalisasinya dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah di hulu. Kalau di hulu ini kita berhasil, maka seharusnya di hilir juga seharusnya semakin mengecil gitu ya, penindakan segala macam. Ini semua harus dimulai dari kita, dari keluarga terkecil. Karena begini, saya melihatnya gini, Mas Okta. Ini Mas apa Kang ya? Biasa apa aja Pak, Cak, monggo. Mas Okta, jadi gini ya, kalau saya melihat begini, tren ke belakang ini, ketika simpul-simpul organisasi teror ini mudah dipatahkan oleh penegak hukum. Ke belakang ini mereka akan melakukan campaign terhadap melalui dunia-dunia digital kita. Sasarannya adalah kelompok milenial, generasi Z. Ini memang menjadi sasaran karena anak muda itu buat kelompok-kelompok ideologi transnasional ini adalah investasi masa depan. Nah, ke belakang ini kemungkinan mudah-mudahan tidak ya. Tapi lone wolf yang tidak terkait dengan jaringan teror ini akan menjadi tren ke depan. Nah, artinya apa kalau di sini? Kita tidak bisa mengandalkan lembaga-lembaga negara, NU, Muhammadiyah, termasuk BNPT, Densus, dan sebagainya. Ini lebih mengandalkan kepada kontrol keluarga di sini. Kontrol orang tua terhadap anak-anak. Iya betul. Hari ini keterpaparan orang itu bukan dari lembaga-lembaga kajian kolektif. Bukan dari lembaga-lembaga kajian organisasi teror. Ke belakang ini orang terpapar bisa di pojokan kamar, bisa menimpa seorang introvert yang hidupnya dengan laptop atau HP, lalu dia melakukan upaya-upaya lone wolf, serangan-serangan teror yang menyendiri. Dan ini sudah banyak terjadi. Di Indonesia tercatat sudah banyak, misalnya penusukan Pak Wiranto, Zakiyah Aini di Mabes Polri. Ini kan aksi-aksi sendiri, lone wolf. Di Eropa dan juga di Australia, termasuk juga di Amerika. Ini kan aksi-aksi teror yang lone wolf ini sudah mulai menggejala. Dulu hanya Timothy McVeigh dalam Oklahoma Building. Hari ini dalam 2 bulan terakhir Amerika sudah ada 6 lone wolf. Bukan hanya berbasis agama, tapi berbasis ideologi juga. Wow. Ini yang harus diwaspadai berarti. Betul. Ya. Nah, Cak, bicara soal keluarga, Cak Isla tuh kalau sama keluarga sendiri bicaranya menggelora seperti ini nggak, Cak? Enggak. Saya malah kalau di rumah sering
Ya paling baca buku gitu. Kalau di gitu? rumah anak-anak paling ya juga ikut baca buku atau anak-anak ya main game. Habis itu ya mungkin kalau ke mall baru kita ngobrol. Wah, nonton film, wah baru kita bahas. Baru bahas lebih seru ya. Cak, kopinya boleh Iya. loh dinikmati loh. Iya, Silakan. iya. Wah, Ini makasih. kopi spesial, Iya, istimewa hari ini, Cak. kopi toleransi. Kafe toleransi, kopinya juga kopi toleransi. Saya mau menantang ini sebenarnya, Cak. Misalnya nih, ada orang yang mungkin terlalu sensitif perasaannya. Udah gitu perlu dikasih pemahaman mengenai mengenai Pancasila, NKRI gitu. Boleh nggak, Cak, ngomong ke kamera, ngomong dengan lemah lembut gitu. Biasanya kan Cak tegas dengan nada tinggi kan? Iya. Nah, coba Cak, bisa kita tantang versi yang berbeda. Makanya tadi saya bayangin kalau Cak di rumah pasti berbeda nih dengan yang sekarang di masyarakat umum. Iya. Boleh nggak, Cak? Silakan, Cak. Saudara-saudaraku sekalian, harus dipahami, jika saudara-saudaraku percaya bahwa Tuhan itu satu, maka kita juga harus percaya bahwa manusia manapun dengan segala perbedaannya itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lembut nggak? I see something different. Bener-bener versi yang beda dari Caisa. Oke, Cak, balik. So romantis. Ini manja banget pasti orang dengarnya. Cak, kita balik lagi ke topik yang kita bahas hari ini. Kan Caisa seringkali berhadapan dengan sesuatu yang kontra dengan pendapat Cak sendiri gitu. Bahkan sering sekali orang mengungkapkan tentang politisasi agama terhadap isu radikalisme toleransi. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana sih, Cak, masyarakat awam yang sulit membedakan, wah ini nih memang real untuk berjuang membela agama dengan ini udah tersentuh politik nih. Iya. Itu membedakannya bagaimana? Soalnya kan sekarang Khilafatul Muslimin itu bilang katanya berjuang bukan dengan perang tapi dengan konvoy. Iya. Gitu katanya, Cak. Gimana kita membedakan ini perjuangan agama, ini politisasi? Ya, ini penting nih. Kita kan 2024. Ini Nah. pasti politisasi agamanya kencang. Saya memang paling kuat menyuarakan ini karena begini, berdasarkan akar-akar historik terutama dalam Islam, Islam itu sejarahnya menjadi dedel duel itu gara-gara politisasi agama. Kan kita tahu dulu ya, Sayyidina Utsman dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Ali juga dibunuh sesama orang Islam. Ada perang sesama orang Islam, ada perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini kan perang-perang sesama orang Islam. Ini semua karena politisasi agama. Islam pecah menjadi dua bagian. Ini perpecahan pertama dalam Islam yang sifatnya sekte. Yang akhirnya menjadi firqah, menjadi cabang. Itu antara Sunni dan Syiah. Ini semua karena politisasi agama. Ini tidak bisa dibantah. Nah, artinya apa? Politisasi agama ini akhirnya menimbulkan perpecahan-perpecahan. Bukan hanya di dalam pemeluk sesama agama, tapi juga pemeluk agama lain. Apalagi gitu ya. Nah, juga orang-orang sebangsa yang setanah air. Kita lihat, di Arab itu kan negaranya betul-betul terpecah belah sampai jadi negara perintil-perintil. Itu kan karena persoalan-persoalan politik masa lalu yang sebenarnya memang tidak bisa diselesaikan hingga hari ini. Makanya negara-negara di Arab itu cenderung terpicu oleh berbagai konflik kepentingan politik. Nah, jangan sampai Indonesia seperti itu. Untuk membedakannya adalah boleh saja berpolitik. Islam itu menghalalkan politik. Siasah itu adalah bagian dari cabang dalam Islam. Bahkan Imam Ghazali mengatakan politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Artinya silakan saja orang Islam berpolitik tanpa harus menghilangkan maqasidus syariahnya. Artinya tetap nilai-nilai syariat tetap ditegakkan di situ. Nah, persoalannya kalau seperti di Indonesia, syariat apa yang dilarang? Syariat apa yang tidak ditegakkan? Nah, persoalannya adalah kemudian apa sih politisasi agama? Ketika orang mengatakan bahwa pilihlah saya karena saya adalah representasi agama, lalu kemudian dia menyuarakan dengan ayat-ayat, lalu dia mengatakan kepada publik bahwa kalau saya ini dipilih menjadi pemimpin, maka Islam akan jaya di tangan saya. Ini meskipun tidak secara eksplisit mengatakan seperti itu. Ya. Ini Tapi terkesan seperti itu. Ini akan berkesan seperti itu, dan kemudian orang-orang yang kemudian terpilih dengan cara seperti ini pada akhirnya akan bisa menimbulkan kepemimpinan yang totaliter. Percaya saya, ketika orang sudah bawa-bawa nama Tuhan, ketika dia mencapai kekuasaannya,
suatu saat kejahatannya akan juga dilegalisir dengan atas nama Tuhan. Agama atas nama. Pasti. Dia bawa ayat-ayat untuk melegalkan dirinya seolah-olah dirinya representasi agama. Dan ketika dia memimpin, pasti akan mengeliminir kejahatannya dengan ayat-ayat juga. Ini sudah sering terjadi. Di dalam Islam, di dalam Kristen, di dalam berbagai agama juga sudah terjadi seperti ini. Makanya begini, jangan sampai kemudian kita memilih orang yang merasa mendapatkan sertifikat Tuhan untuk menghuni Senayan atau menghuni Istana Merdeka. Saya suka sertifikat Tuhan untuk menghuni Senayan atau Istana Merdeka. Orang-orang seperti ini yang harus kita hindari. Karena ini adalah orang-orang yang akan membocorkan lambung agama kita sendiri suatu saat. Kita kan sering ini menemukan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama ketika dia berkampanye. Tapi ketika dia melakukan korupsi, yang dipermalukan itu bukan hanya umat beragama, tapi juga agamanya. Agama itu sendiri juga ya. Tapi kalau begitu, kalau Ca bilang tadi agama dan politik seperti saudara kembar, ya bagaimana bentuk idealnya itu seperti apa sebenarnya porsinya, Ca? Karena kan jangan sampai nanti orang justru malah menggunakan ayat agama seolah-olah mendapatkan sertifikat Tuhan. Iya. Jadi begini. Kita harus bisa membedakan kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Ini yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai konsep al-asobiyah. Jadi kesepakatan dalam bernegara itu adalah kesepakatan antara rakyat dan pemimpin dengan rakyat beserta jajaran-jajaran di samping kanan kirinya. Artinya ini adalah satu kesepakatan kebangsaan bersama. Ada posisi bagaimana kita bernegara, ada posisi ketika kita beragama. Contoh aja, saya sholat di rumah. Saya wudhu, lalu saya sholat, saya wirid misalnya, dan selesai. Ini dalam konteks beragama. Betul. Ketika saya keluar dari rumah, saya nemu lampu merah. Otomatis saya harus berhenti. Itulah hukum negara. Kalau saya serobot lampu merah itu, saya tabrakan dengan orang yang terkena lampu hijau. Ini hukum negara. Apakah syariah mengatur ini? Tidak. Syariah hanya mengatur ketertiban, keteraturan, kepatuhan dan sebagainya. Tapi lampu merah in details itu kan hukum undang-undang lalu lintas negara. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan tanpa kehilangan maqasidus syariahnya. Fungsi-fungsi syariah, maslahat-maslahat dari syariah itu sendiri tanpa harus dihilangkan. Kita kan hidup di negara yang berbeda-beda, majemuk. Artinya apa? Di situ kita tidak boleh menghegemoni kekuasaan itu seolah-olah kita harus berkuasa lalu orang-orang lain itu tunduk supaya kita bisa batasi kehidupan spiritualnya. Kita tidak bisa seperti itu. Makanya saya sering katakan, loh Indonesia ini kalau berkaca ke konsepnya Ibnu Khaldun, Indonesia ini sudah khilafah. Khilafatul Indonesia. Asobiahnya apa? Syuronya apa? Kesepakatannya apa? Ya Pancasila itu. Kan ini nabi banget. Nabi di Madinah ya seperti itu. Iya. Nah, bicara soal tadi kegiatan-kegiatan keagamaan gitu, Ca. Saat ini kan memang banyak sekali kegiatan keagamaan, tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu. Ini benar-benar memang sesuai dengan prinsip kedaulatan negara atau justru ingin menciptakan negara lain yang bertentangan dengan ideologi bangsa gitu. Bagaimana caranya supaya kita menyadari dan lebih peka terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan ini? Mana yang bertentangan, mana yang ini benar? Ya, ini persoalan hari ini bangsa kita. Ini adalah efek dari bagaimana efek buruk dari politisasi agama. Kalau sudah politisasi agama itu merebak, maka dendamnya awet, marahnya awet. Kelompok-kelompok pengajian hari ini, termasuk ustadz-ustadz juga banyak sekali yang belum bisa move on dari kemarahan dan dendam politik karena pilihannya tidak terpilih. Kalau ini didiamkan dan ini menjadi satu kelompok menyatu begitu, ini akan menjadi bahaya. Oleh karena itu, saya teringat tulisannya Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haq Al-Mubin, dikatakan bahwa silakan kalian ini berbuat apapun, artinya sepanjang kalian ini tidak membahayakan negara. Sepanjang kalian ini tidak ingin mendevaluasi ideologi negara. Sepanjang tidak ingin mendegradasi kedaulatan negara. Nah, radikal itu tercipta ketika orang itu ingin mewujudkan keinginannya lebih cepat melalui hasutan-hasutan untuk mendegradasi nilai negara itu sendiri. Nah, makanya pengajian-pengajian itu hari ini,
Kalau sudah mulai mendegradasi negara, sudah menghujat kanan kiri, membenci sana sini, hindari. Itu salah pengajian. Itu ya harus kita sadari ya, Cak Ya, ya. Kalau misalnya emang udah seperti itu, ya harus ambil sikap. ambil Nah, sikap. permasalahannya sekarang banyak sekali, Cak. Itu kelompok organisasi keagamaan tuh macam-macam Belum bentuknya. artis hijrah. Nah, itu Sampai dia. enggak kan? Itu beda-beda tuh, Cak. Iya. Beda-beda tuh coveringnya tuh. Nah, cuman maksud saya gini. Kita kan sebagai masyarakat ingin semua aman-aman aja, tenang-tenang, baik-baik, semua bisa mendapatkan ya berkah di negara ini, berkehidupan yang baik untuk keluarga. Di sini kan kita punya banyak sekali institusi keamanan negara dan juga mungkin ya organisasi yang memang sebenarnya bisa melindungi kita dari ancaman-ancaman ini, Cak. Ya. Bisa nggak sih saat ini ya, menurut pengamatan Cak, kita percayakan aja deh kepada negara sepenuhnya. Udah aman kok kita dari kelompok organisasi keagamaan yang miring-miring itu. Bisa nggak kita percayakan itu kepada negara saat ini? Ya tidak bisa juga. Tidak bisa juga kita kemudian memasrahkan ini semua kepada negara. Meskipun dalam berbagai persoalan negara harus hadir. Oke. Tapi kan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini semua harus diawali dari ro'iyah, dari masyarakat. Masyarakat ini yang berada di sektor hulu sebagai kekuatan paling besar di dalam suatu negara itu memang harus punya komitmen dan konsistensi terhadap upaya menjaga kemajemukan, menjaga sovereignty state dan sebagainya. Artinya kita kalau terlalu menyerahkan kepada negara, akhirnya kita terlalu bersandar kepada undang-undang. Persoalannya adalah undang-undang kita ini kan masih belum bisa menyentuh berbagai sektor. Satu contoh, undang-undang di negara kita itu masih belum pada tataran preemptif, strike. Kita masih belum bisa melarang ajaran-ajaran yang dianggap radikal misalnya, masih belum. Kita hanya baru bisa melarang pada tataran material. Oh, belum HTI ada misalnya. sih. HTI misalnya. Oke. Ini bisa kita larang organisasinya karena Tapi- materialnya ada. Ajarannya bisa dilarang? Nggak bisa. Belum ada undang-undang yang bisa melarang itu secara preemptif. Kenapa belum ada, Cak? Ya inilah negara demokrasi. Inilah kebaikan demokrasi. Inilah kebaikan demokrasi Pancasila yang ingin digusur justru oleh mereka. Ya, ya. Kelompok-kelompok pengusung khilafah seperti Khilafatul Muslimin, seperti HTI, ini kan ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara agama, negara teokrasi. Sementara ajaran-ajaran mereka ini di negara teokrasi justru dilarang. Coba kalau berani orang HTI atau Khilafatul Muslimin itu di Arab Saudi, dipersekusi pasti. Mungkin udah dipenggal-penggal semuanya. Ya. Tapi justru di negara demokrasi mereka bisa hidup. Kantor pusatnya di London. Cabangnya ada di Libanon, negara demokratis. Di Indonesia, negara demokratis. Mereka bisa leluasa masuk ke kampus-kampus hanya di negara demokrasi. Justru di sistem politik yang ingin dilawan oleh mereka. Coba ironi nggak? Logika aja. Artinya apa di sini? Itu benar. Coba apa artinya di sini? They do it for living. Oh my Mereka goodness. percaya ini utopis. Nggak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah hari ini di seluruh dunia. Tapi apa? Oke. They do it for living. There is a lot of money inside that. Jadi banyak sekali. Wow, itu nggak kelihatan ya, Cak ya? Ya itu. Menurut saya mereka numpang hidup dengan ideologi itu. Percayalah. Saya berani bertanggung jawab soal ini. Oke, artinya kita bisa percaya kepada negara yang memang melakukan tugasnya untuk melindungi masyarakat, tapi sebagai masyarakat juga harus proaktif. Dari skup terkecil, dari keluarga Dari sendiri. keluarga, dari teman nongkrong, teman ngopi, teman sekolah, itu harus dimulai semua. Supaya apa? Karena negara tidak mungkin hadir ke setiap celah, setiap ceruk, setiap bejana, itu tidak mungkin. Oke. Tapi kalau law enforcement, penegakan hukum, jelas memang harus ada kehadiran negara. Ya, Tapi law sikap-sikap enforcement. preventifnya kan harus dimulai dari masyarakat. Oke, ini mudah-mudahan melalui tayangan ini kita meningkatkan kesadaran masing-masing nih untuk bisa saling mengingatkan begitu ya, Iya, Cak ya. iya. Oke, Cak, bicara soal mengingatkan, nih saya jadi inget nih ada komentar-komentar orang di luar sana mengenai Cak Islah. Saya akan berikan kesempatan untuk bermain truth or dare. Tapi kalau biasanya truth or dare Apa itu nih? memilih antara menjawab dengan jujur atau melakukan tantangan. Nah, tapi kali ini dua-duanya saya berikan buat Cak. Gimana Jadi nih truth misalnya? juga, dare juga. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Pertanyaan saya, Cak. Seringkali kalau bicara soal membela NKRI, Cak Islah tuh disebut sebagai buzzer. Bener nggak sih? Cak Islah tuh sebenarnya buzzer pemerintah atau bukan?
Jadi memang ini tudingan yang sering ada ya. Tudingannya sering Tudingannya ada? memang sering ada. Tapi Oke. saya merasa buzzer NKRI. Tahu nggak saya diundang ke sini? Tadi saya bilang satu syaratnya, bukan hanya ke sini. Oke. Setiap ada orang ngundang untuk saya berikan materi, siapapun, pemerintah, kampus, yayasan kayak, organisasi, ormas kayak, saya selalu bilang satu syaratnya, jangan bayar saya. Serius, Cak? Wallahi. Masya Allah, luar biasa. Berarti bukan buzzer dong kalau gitu. Memang Makanya. karena kesadaran sebagai anak bangsa gitu, melihat kegelisahan, maka wajib menyuarakan. Ya, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya terus terang, ini mau bikin saya nangis nih. Ya, Saya jangan. terus terang demi Allah, saya berbuat ini semua memang untuk negara ini. Supaya karena saya gini, Mas Okta, saya sudah pernah ke Afrika, saya sudah pernah ke Asia Selatan, ke berbagai negara-negara konflik saya sudah hadir. Saya tidak ingin Indonesia seperti mereka. Dari sini saya ingin bicara. Saya nggak peduli saya dikafirkan sering banget. Saya disiahkan juga sering banget. Saya diliberalkan, disekulerkan, saya bodoh amat. I don't give a damn. Saya hanya ingin menyelamatkan, memberi edukasi kepada masyarakat bahwa jangan mau dibodoh-bodohi oleh para perusuh negara yang berjubah agama. Nggak apa-apa, saya hanya ingin menyelamatkan agama saya dan negara saya dari para pembocor lambung kapalnya sendiri atas nama agama. Ini kan gampang sekali hari ini. Wow, respect, Cak. Keren banget nih, mudah-mudahan. Saya mau nangis kalau udah bicara soal negara ini. Saya aja mendengarnya juga jadi ikut terharu nih. Cak, oke. Berikutnya, Cak. Saya mau memberikan tantangan buat Cak Islah. Bisa nggak Cak Islah menelpon siapapun random ya dari phonebooknya Cak Islah untuk menyampaikan, yuk sama-sama kita menjaga NKRI. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia biasa aja. Dalam bahasa Madura, Cak. Waduh. Wah, ini Gimana? dia. Oke nggak? Boleh juga. Boleh ya? Boleh ya? Oke, Coba kita lihat. saya telepon. Saya telepon teman berarti. Monggo. Siapapun ya. Siapapun, Cak. Oke. Siapapun. Oke. Jadi kasih pemahaman nih. Ini siapa ya? Aduh. Siapa aja, Temen. pokoknya silakan kasih pemahaman mengenai persatuan, kesatuan, NKRI. Saya nggak perlu nyebutin saya di mana gitu. Nggak usah, jangan. Pokoknya telepon aja, ngomong, cerita, dan kasih pemahaman. Dan saya yakin mungkin kalau orang-orang terdekat Cak Islah ya pasti udah sering juga. Belum tentu juga. Belum tentu ya? Belum Oke, tentu. coba Cak, silakan Cak. Waduh. Monggo. Speakerphone ya, Cak? Iya ini. Oke. Oke. Halo, berdiri mah Jong. Cak Mature Jong. Menenang Roma. Ya, Arya engko minta tolong ke Hede, ayo bentoh untuk ajuang ke bayi negara ya, supaya negara Ria lo ganggu moso kelompok-kelompok kelompok tero melober Pancasila. Hede nyampi Cak Mature. Iya. Iya. Ada acaca Jong. Aca-aca aja. Iya apa tah? Apa tahu ya? Iya pokong siap deh ya. Yo, siap. Oke. Yo lah ya pokong Heda harus membela NKRI dan menegakkan Pancasila. Oke? Siap. Yud. Yud. Siap, mantap. Sampai tahu nanti yang dikasih di sini. Waduh, itu tadi sebenarnya apa intinya yang disampaikan Cak? Ya pokoknya intinya kita harus bahu membahu untuk menjaga Pancasila, membela NKRI, kurang lebih Wah, seperti itu. ini yang saya senang dari Cak Islah, bahu membahu. Jadi ada memang harus secara kolektif. Iya, kerja begitu, Cak. kolektif. Kerja kolektif untuk melakukan Nggak mungkin ini. bisa dilakukan sendirian. Oke, nah sekarang Cak, kita balik lagi ke obrolan mengenai sekarang nih Khilafatul Muslimin kan banyak banget mereka melakukan konvoy, nggak cuma orang-orang dewasa, bahkan saya pernah ngeliat anak-anak bawa tulisan Cak. Ya. Mereka rame-rame bilang Khilafatul Muslimin, mari rapatkan barisan dalam sistem khilafah. Nah, ini kan gimana Cak, bisa dikatakan sebuah doktrin nggak sih Cak dari orang tuanya untuk bergabung ke Khilafatul Muslimin? Ya doktrin memang doktrin yang dilakukan sejak kecil itu memang bahaya, tapi sebenarnya ada deviasi biasanya setelah dewasa. Oke. Tapi harus ada infuse dari kita, dari pihak negara lah dalam hal ini ya. Memang harus diintervensi pemahaman mereka. Kalau kita lihat ya pelaku bom Surabaya misalnya yang satu keluarga. Itu setiap pagi ketika bangun tidur anak-anaknya itu didengerin murotal
tentang ayat-ayat kebencian, ayat-ayat perang yang harus melawan kepada orang-orang togut, orang kafir dan sebagainya. Tiap pagi selalu didengarkan itu. Dan ketika anak ini ada salah satu anak yang selamat karena dilempar oleh ibunya sebelum meledak bareng itu, kan ada satu yang selamat. Itu menurut cerita dia itu memang seperti itu, selalu didoktrin bahwa orang-orang ini togut gitu. Polisi itu musuh, negara itu musuh. Penjahat, orang jahat yang harus dimusuhi. Hingga akhirnya ketika diajak ngebom bareng itu ya mereka mau-mau aja. Nah, kan berarti kan kalau anak-anak ini dikasih pemahaman oleh orang tuanya, gimana kita bisa memberikan paham nasionalisme kepada anak-anak ini sementara mereka bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya? Ya sebenarnya begini ya, kalau di usia anak-anak intervensi ideologisnya sebenarnya lebih gampang justru daripada orang yang sudah dewasa. Walaupun sehari-hari dengan orang tuanya. Iya, masih bisa dipatahkan. Apa yang bisa kita lakukan, Cak? Bisa melakukan intervensi ideologi dengan diskusi, dengan metode-metode keilmuan. Seperti anak yang selamat saya ceritakan tadi di bom Surabaya, itu ketika diberi air pasca kejadian itu, dia nggak mau diminum. Air yang diberikan oleh petugas Densus itu nggak mau diminum. Alasan ini air ini najis karena diberikan oleh togut kafir. Ini anak kecil ini. Tapi ya lambat laun setelah dididik upaya pembauran. Anak kecil ini sebenarnya hanya persoalan ini belum menyentuh subconscious mind-nya. Jadi ideologi itu masih belum betul-betul menjadi anchor di kepalanya. Jadi masih bisa dengan pembauran misalnya diajak camping bareng dengan orang-orang lintas agama, nanti dia akan tahu oh ternyata orang yang berbeda agama pun baik gitu, saling tolong menolong. Nah, metode-metode seperti itu memang harus dilakukan. Nah, tapi persoalannya memang kelompok-kelompok teror ini melakukan rekrutmen kepada anak muda, remaja, usia milenial. Ini menjadi sasaran utama karena memang ini adalah askari masa depan, pasukan. Dan juga untuk menjaga kelangsungan ideologinya memang harus merekrut anak-anak muda. Nah, tangkapan Densus belakangan ini memang lebih indeksnya itu anak muda dari kalangan milenial dan generasi Z ini memang mulai meningkat. Artinya sasaran rekrutmen kelompok-kelompok eksklusif ideologi transnasional ini memang lebih banyak nyasar ke anak muda. Kalau di kampus hari ini ada Gema Pembebasan. Ini kan pengusung-pengusung khilafah yang menyasar kampus, mahasiswa. Ini bahaya kalau tidak ditanggulangi, diberikan pemahaman karena 10-15 tahun lagi mereka jadi pemimpin. Wow, harapan kita nih mudah-mudahan semakin banyak pemahaman orang mengenai hal ini sehingga kita bisa mewaspadai, melakukan antisipasi, mitigasi lah ya, Cak ya. Supaya bisa benar-benar menangkal nih gerakan-gerakan terorisme seperti ini yang bisa justru mengancam kedaulatan negara. Cak, terakhir Cak, apa yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia supaya lebih berhati-hati lah dalam memilih sebuah organisasi keagamaan? Silakan Cak. Ya, kalau saya sih satu hal yang paling harus kita sadari adalah bahwa Tuhan itu menurunkan agama-agama, termasuk agama Islam, itu untuk menertibkan manusia. Ini kan lembut nih. Gaya lembut kan? Beda lagi nih. Itu untuk menertibkan manusia. Kalau dengan beragama, kita kemudian digiring ke arah kebencian, ke arah caci maki, ke arah untuk berusaha membinasakan orang lain, menakut-nakuti orang lain, karena kita gelisah oleh keimanan orang lain. Tentu saja ini bukan fungsi agama. Kalau memang kita percaya bahwa agama itu diturunkan Allah, diturunkan oleh Tuhan untuk menertibkan manusia, tapi dengan beragama kita kemudian membenci orang lain, fungsi agama di sini sudah hilang. Artinya apa? Saya sering katakan bahwa kita ini bukan penganut agama, kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Jangan kemudian tafsir-tafsir agama yang mengarahkan kita kepada kebencian itu yang kita anut. Ini harus dilepas. Karena fungsi agama itu adalah menertibkan manusia dan juga supaya manusia menghargai manusia, humanisme dalam hal ini, dan juga supaya manusia bisa tertib dan menciptakan kedamaian di bumi. Peace on earth. Jadi tujuan agama itu yaitu dengan beragama kita seharusnya menghargai manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini jelas dikatakan oleh Nabi. Dan kita menghargai perbedaan. Kata Allah, semua perbedaan ini saya ciptakan dengan sengaja. Supaya apa? Supaya kalian lita'arof. Saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Ini konsep-konsep Islam. Dan apa kemudian
bahwa janganlah kita itu berselisih paham, bertengkar, berperang dan sebagainya. Karena kemenangan yang paling nyata itu adalah berdamai di antara sesama manusia. Ini semua ayat-ayat Allah. Dan oleh karena itu makanya dengan beragama kita seharusnya tidak membenci orang lain, tidak gelisah oleh keimanan orang lain, dan dengan beragama kita menjunjung tinggi kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Ya. Buang jauh-jauh tafsir-tafsir agama yang mengarahkan kita kepada kebencian-kebencian terhadap pihak lain karena persoalan perbedaan. Wow, luar biasa sekali mendengar dengan gaya bicara bertutur yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi semuanya bisa kita pahami bahwa sebenarnya menciptakan kedamaian itu adalah satu kemenangan yang utama. Ya, apalagi kalau misalnya menganggap ya ada agama lain yang bikin kita gelisah, itulah yang harus diwaspadai. Jangan sampai salah pilih. Yang jelas, Sobat Damai, lama atau barunya kita mendengar organisasi Khilafatul Muslimin ini, kita semua tentu berharap kalau Indonesia selalu berada dalam keadaan yang aman, damai, serta memiliki nilai toleransi yang tinggi. Ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Yuk, untuk Sobat Damai, kita harus lebih cerdas dalam mendalami ilmu keagamaan dan tentu dengan tetap menanamkan jiwa nasionalisme. Katakan tidak untuk provokasi dan katakan tidak untuk terorisme. Akhir kata kami pamit, saya Bayu Oktara dan Islah Bahrawi. Salam damai dan salam Indonesia Satria.